Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Bai'atur Ridwan. Pada permulaan bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Mekah, hendak mengerjakan ibadah umroh dengan lebih kurang 1.400 orang pengikut. Luar biasa sekali pengikut Nabi SAW. Ketika mereka sampai di Hudaybiyah, kira-kira perjalanan sehari lagi dari Mekah, disampaikan kepadanya bahwa orang Mekah tiada mengidang kan dia masuk mengidang, ini ada kata yang kurang, makanya agak sulit kita membacanya. Lalu diutusnya oleh Nabi akan Utsman bin Affan menyatakan maksud kedatangannya Nabi hanya untuk mengerjakan umroh, bukan hendak berperang. Jadi mungkin di atas dihalangi ya. Jadi Nabi SAW ada didatangi atau dihadang oleh orang agar tidak bisa masuk. Padahal Nabi hanya ingin melaksanakan ibadah umroh. Negeri Mekah itu selamanya tempat yang terbuka bagi orang yang datang hendak mengerjakan ibadah umroh. Tetapi Utsman di tahun mereka dan tersiarlah kabar bahwa ia telah dibunuh. Mendengar berita itu, Nabi lalu mengikat janji setia dengan sahabat-sahabatnya Nabi akan membela Sayyidina Utsman dan sekali-kali tiada akan mundur. Oleh karena Sayyidina Utsman ditahan ya, ini entah benar entah tidak, nanti kita cek lagi. Janji setia ini dinamakan Bai'atur Ridwan. Artinya janji yang diridhoi. Jadi Nabi membuat perjanjian lagi terhadap mereka, padahal mereka orang yang jelas-jelas luar biasa sekali akhlak yang buruk ya. Karena Tuhan telah menyatakan keridhaan terhadap janji itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Fathu ayat 18. Ayat 18 ya. Jadi sini orang kafir menyandra, kalau bahasa kita Sayyidina Utsman, mungkin kita cek kembali ya. Perdamaian Hudaybiyah. Mendengar Nabi telah mengikat janji setia itu, tambahlah khawatir orang Mekah. Utsman dilepaskan. Sayyidina Utsman tadi yang diikat dilepaskan kembali, dan mereka lalu menandatangani perjanjian damai dengan pihak Nabi. Maksud perdamaian itu ialah menghentikan perang selama 10 tahun. Tiada boleh mengganggu, dan orang-orang dibolehkan berpihak kepada Nabi atau kepada musyrikin Mekah. Jadi tidak lagi perang ya, cuma dibuat perjanjian agar dipatuhi saja. Pada tahun ini Nabi tiada diizinkan masuk ke Mekah, hanya dibolehkan pada tahun yang di muka, di depannya, tahun depan berarti ya. Perjanjian ini dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini perjanjian antara Nabi dan orang-orang kafir ya. Mengajak raja-raja masuk Islam. Perdamaian Hudaybiyah telah memberikan keuntungan yang besar kepada pihak Nabi. Kaum muslimin mendapat kemerdekaan yang luas, berjalan kemana-mana menyiarkan Islam berkat perjanjian ini ya. Dan orang-orang pun tiada takut-takut lagi kepada musyrik Mekah untuk berpihak kepada Nabi dan masuk Islam. Jadi ini sudah buat perjanjian di atas. Setelah kembali daripada main Hudaybiyah ya, Nabi membuat satu stempel yang bertulis Muhammad Rasulullah, dipergunakan untuk mengecap surat-surat ke kirimannya. Ia pun mengirim surat maksudnya kepada raja-raja yang ada pada waktu itu untuk mengajak mereka masuk Islam.
Misalnya kepada Raja Habsyah Mesir, Rum, Persia, Dimashqi dan lain. Di antara mereka ada yang langsung masuk Islam, ada yang mengirim balasan dengan baik, ada yang mengirim hadiah, dan ada pula yang menolak dengan sombong. Jadi inilah dakwah ya, macam-macam tanggapan ataupun respon daripada orang yang diajak, insyaallah.